Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi mengenai kepemimpinan, ada 3 hal yang memang kita akan bahas pada hari ini, yaitu yang pertama tentang asal-usul kepemimpinan, yang kedua tanggung jawab kepemimpinan, dan yang ketiga kriteria kepemimpinan. Perlu kita ketahui arti tentang kepemimpinan, pemimpin, dan juga pimpinan. Kalau kepemimpinan itu perihal atau cara memimpin, kalau pemimpin orang yang memimpin, dan pimpinan hasil memimpin, tuntunan, atau bimbingan. Pembahasan pertama yaitu tentang asal-usul kepemimpinan, yang berbunyi yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah sebagai segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dan yang kedua yakni tentang tanggung jawab kepemimpinan, yang mana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58-59, kandungan ayatnya itu memerintahkan bahwasanya pemimpin itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Ya, jadi Allah itu mewajibkan kepada setiap muslim yang memikul amanah agar melaksanakannya dengan jujur, baik amanat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau amanat sesama manusia. Kedua, Allah memerintahkan kepada setiap muslim itu agar berlaku adil dalam setiap tindakannya. Allah juga memerintahkan kepada kaum muslimin agar menaati segala perintahnya, perintah Rasul, dan ketetapan ulil amri di antara mereka. Apabila terjadi perselisihan, maka hendaklah disesuaikan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Sudah paham kan ya mengenai asal-usul kepemimpinan dan juga tanggung jawab kepemimpinan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kriteria kepemimpinan. Gimana sih kriteria seorang pemimpin itu? Sebenarnya seorang pemimpin ya, sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 247 itu, pemimpin itu tidak harus kaya, tidak harus dari keturunan siapapun itu. Jadi orang yang paling berat menjadi pemimpin itu bukan karena kekayaan atau keturunan, tapi yang memiliki ilmu pengetahuan, fisik, budi pekerti, dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membahas dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kepemimpinan, sekarang kita akan membahas tentang hadis pemimpin, yaitu yang pertama beban seorang pemimpin umat. Perlu kita ketahui bahasanya kejujuran itu memang modal yang paling besar dalam sebuah kepemimpinan. Kalau semuanya tanpa kejujuran, kepemimpinan itu ibarat bangunan tanpa pondasi. Jadi di luarnya tampak megah, namun di dalamnya rapuh ataupun nggak bisa bertahan lama. Itu juga dengan sebuah kepemimpinan. Kalau semuanya kejujuran itu orang yang terlibat di dalamnya nggak berjalan dengan baik, ya jangan harap sebuah organisasi ataupun apapun suatu kumpulan itu juga berjalan dengan baik. Kalau semuanya di dalam itu dilandasi dengan kejujuran yang memang baik gitu, ya tidak salah juga sebuah organisasi itu akan berjalan dengan baik gitu. Nah, nggak sedikit sebuah kepemimpinan itu atau sebuah organisasi itu ada yang pihaknya jujur, namun juga terdapat pihak yang memang tidak jujur. Kalau semuanya pemimpinan itu jujur, namun staf-stafnya tidak jujur, ya kepemimpinan itu juga nggak akan rapuh. Begitu juga sebaliknya, gitu. Nah, yang di garis bawah ini, seorang pemimpin itu harus memberikan suri tauladan yang baik kepada pihak-pihak yang dipimpin. Suri tauladan itu kan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan ataupun keputusan gitu. Jadi pemimpin itu nggak ditipu ataupun tidak melukai hati rakyatnya gitu. Yang selanjutnya yaitu tentang larangan meminta jabatan. Seperti yang kita ketahui,
bahwa di dalam Al-Quran itu maupun hadis tidak terdapat penjelasan mengenai bagaimana tata cara pemilihan pemimpin. Al-Quran itu cuma menjelaskan kriteria seorang pemimpin, sedangkan tata cara pemimpinnya itu tidak dijelaskan. Jadi nggak ada ketentuan ya, gitu. Tidak ada ketentuan pasti tentang cara pemilihan pemimpin itu. Bahkan di zaman sahabat pun memilih pemimpin itu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama dilakukan dengan pemilihan umum, ya kan. Yang kedua itu langsung ditunjuk gitu. Yang ketiga itu yang Utsman itu kan proses pencalonan gitu. Nah, kalau yang Ali itu kan yang dicalonkan kayak gitu. Jadi tidak ada kriteria yang memang khusus gitu. Nah, melihat dari hadis yang memang ada orang yang meminta jabatan yang diterapkan di Indonesia dengan indikasi bahwa sistem politik di Indonesia itu sudah kacau dan memang perlu ada sebuah landasan hukum yang jelas dan juga tegas gitu. Jadi hadis tentang larangan meminta jabatan mungkin dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi, sehingga dengan begitu diharapkan kedepannya para elit politik bisa menyadari betapa pentingnya sebuah keadilan dan kedamaian dalam berpolitik. Hadis ketiga membahas tentang pemimpin menurut pandangan Islam. Sebenarnya ada ya, secara harfiah itu ada beberapa istilah yang mana mengarah kepada pengertian pemimpin. Yang pertama, umara atau ulil amri yang bermakna pemimpin negara ataupun pemerintah ya, jadi pemimpin negara gitu. Kalau amirul ummah itu berarti pemimpin umat. Al-qiyadah yang bermakna ketua ataupun pimpinan kelompok. Al-mas'uliyah yang bermakna penanggung jawab. Qadimul ummah yang bermakna pelayan umat. Dari beberapa istilah tadi dapat disimpulkan bahwasanya pemimpin itu orang yang ditugasi atau yang diberi amanah untuk menguasai permasalahan ummah kayak gitu. Jadi bisa dimengerti tentang pemimpin menurut pandangan Islam ada 5 ya kalau nggak salah tadi. Umaro atau ulil amri, amirul ummah, al-qiyadah, al-mas'uliyah dan juga qadimul ummah. Setelah beberapa penjelasan tadi ya di atas, sekarang terdapat penugasan yang mana tugas kalian mengidentifikasi terhadap perilaku kepemimpinan yang terdapat di lingkungan kalian dan tuliskan penyebab-penyebabnya. Gitu, bisa dipahami semuanya? Oke, kita kumpulkan kapan kira-kira? Besok atau minggu depan? Besok bisa ya, gitu. Ya, besok berarti 1 jam ya untuk besok. Mungkin semoga bermanfaat bagi kita semua. Ilaliko akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.